Ini adalah penghinaan bagi dunia babi. Pace melihat kepala babi ini terkejut. 杨家庄什么鬼地方？那么多天，那么多耳朵，还有只猪脸。 Lalu kapak kepala desa jatuh ke tanah. 谁死掉这？ Ternyata penduduk desa ini datang untuk tongkat sihir Tangseng. Jika tidak mengambil tongkat itu, semua rakyat desa akan dibunuh monster. Pace saat ini berubah, Raja Monyet tertawa dan ulurkan tangan. Jarum itu menusuk tanah. Saat ini tongkat emas ada kekuatan, menjatuhkan penjaga. Kepala desa mengambil kapak memotong kepala Raja Monyet. Ketika ada suara tabrakan logam, kepala desa terkejut dan ditendang. Kali ini muncullah monster ke arah Tangseng. Pace ambil tongkat geser Tangseng. Dua monster bertabrakan. Ziteng berkata, langsung mengambil tongkat dan Tangseng. Setelah mengambil langsung terbang. Raja Monyet ditahan, kepala desa langsung mengamuk. Rakyat desa langsung terbang. Tongkatnya dilempar, terkena di pinggang Ziteng yang kabur. Tongkat itu jatuh. Raja Monyet mengambil tongkat, sadar hawa monster sangat kuat. Saat ini dari kejauhan muncul satu sosok. Ternyata orang itu tumbuh mirip sepertinya. Detik selanjutnya tongkat langsung mengarahkan ke mukanya, bangunan sekitar roboh. Dua monyet itu terbang ke langit, tongkat yang besar menjadi tanah mereka. Tonjokan ini mengenai dada pihak lawan. Dada monyet ini mulai bercahaya. Dipukul monyet lain masuk ke dunia fana. Merak memerintahkan monster bawa bencana untuk 3 alam. Dewa bekerja sama untuk tempatkan dia di bawah tahanan rumah, juga memaksa Tangseng mengambil kitab suci. Bertemu dengan monster kuat. Begitu tongkat ada di gunung, semua monster lenyap. Raja Monyet demi melindungi tongkat terpaksa membunuh. Dia memukul dan membalikkan monster. Saat itu bertelinga 6 hanya monster biasa. Dia dan Ziteng yang sekarat adalah pacar. Demi selamatkan Ziteng, dia menemukan Raja Merah yang dikunci, menolong orang yang bisa menghilangkan dendam, membantu monster mengambil tongkat. Barang ini adalah barang kepercayaan dua orang ini. Dia mencium Ziteng dan membuat keputusan. Tangannya mengambil erat tongkat. Dia di depannya dan si cantik menghilang. Ingatan juga pelan-pelan menghilang. True and False Monkey King. Raja Monyet bangun sadar dia di tempat asing. Hari itu dia jatuh dari langit diselamatkan Ziteng. Monster melihat monyet kondisi tidak baik. Semua merapatkannya. Saat ini ada satu monster berjalan kemari, bertelinga 6. Apakah benar-benar tidak mengingatnya? Ziteng terkejut. Ini beneran bertelinga 6. Tapi monyet malah berkata, karena hidupnya hancur, Ziteng membawanya datang ke dunia menemukan tubuhnya. Monyet ini adalah bertelinga emas yang terkenal. Sekarang dia sedang membentuk tubuhnya kembali, dibakar oleh Kaisar Emas. Hanya dengan begitu baru bisa reinkarnasi. Ziteng walaupun tidak tahu dia adalah bertelinga 6 atau Raja Monyet, tetap sakit hati, seperti membakar diri sendiri. Berikutnya menggoreng. Muka mereka menjadi kotor. Dia berdiri di menara tinggi, syal merah itu adalah simbolnya. Dia melihat Ziteng naik awan langsung terbang. Raja Monyet sedang pipis. Tiba-tiba dua monyet itu bertarung lagi. Kali ini, Tangseng datang. Dua orang berpisah dan mengambil tongkat. Tiba-tiba dua monyet pegang kepala dengan kesakitan. Ternyata Tangseng membaca mantra. Dan Ziteng juga datang. Dia mengira tidak mengenal dirinya adalah telinga 6, langsung memeluk monyet itu. Dia memperlihatkan barang kepercayaan dua orang itu. Siapa sangka? Monyet berkata, kamu sangat peduli dengannya, kamu adalah telinga 6. Setelahnya bertarung lagi. Tidak ada yang tahu siapa yang asli. Tangseng menyuruh mereka mencari Dewa Tanah, mencari kebenaran. Ziteng dan dua monyet datang ke tempatnya. Orang yang duduk di sana ialah Dewa Tanah. Nenek tua yang di menara mendapat perintah atasan, menyuruhnya di dunia menangkap telinga 6. Ini adalah hewan ilahi.
mulut tajam, tubuhnya ada hawa membunuh. Dua orang itu membuka jas. Mereka berubah menjadi monyet. Satu tonjokan langsung bergetar, langkah ini membuatnya marah. Hewannya menjerit merupakan kerjasama yang bagus. Akhirnya mereka mengalahkan hewan itu. Tapi Dewa Tanah hanya janji beritahu kebenaran ke Cetong. Cetong juga ingin tahu mereka siapa, yang merupakan telinga 6. Raja Unta Singa dan Raja Merak sedang mengobrol. Dia ingin tahu kenapa menghilangkan keingatan telinga 6, membuatnya berpikir dia adalah Raja Monyet. Ternyata tujuan Raja Merak untuk membuat mereka tidak bisa bedakannya. Dengan begini, tim mereka baru bisa hancur. Dengan begitu, Raja Unta Singa baru bisa ambil tongkat. Cetong menunjuk siapa telinga 6. Monyet marah. Dia berkata monster ini ingin membunuhnya. Tiba-tiba ada tali mengingat Raja Monyet. Ternyata nenek tua itulah yang mengikatnya. Tali ini adalah jaminan langit, bukan tali yang murahan. Dia tetap tidak bisa melepaskannya. Dia membawa monyet pergi. Dia mengikat Raja Monyet ke menara, menjadi monyet mumi. Sisi lain ada 4 murid sadar tongkat hilang. Telinga 6 langsung keluar. Dia menunggu Cetong yang mencuri tongkat. 你还是对九环锡杖念念不忘，看来妖终究还是妖。 就因为我是妖，我才要毁掉它。 Telinga 6 ini memukul Cetong sampai berdarah. Katanya melindungi tongkat adalah tugasnya. Cetong membalikkan kepala dan kena pukul lagi. Dipukul sampai terbang keluar. Dengan begini menjadi bersinar. Tongkatnya saat ini ada yang aneh. Saat Raja Unta Singa ingin mematikan Tangseng, telinga 6 itu pulang. Dia mengambil 2 cermin menyinari ke tubuh monyet. Saat ini dia mengingat semua. Dia sendiri adalah telinga 6. Terakhir, Raja Unta Singa mengambil tongkatnya. Ini adalah tongkat emas Raja Monyet. Jarum beracun yang mengumpulkan roh langit. Tongkat ini adalah tongkat pembunuh dewa bertelinga 6. Energi yang terkandung adalah emas, perak, tembaga, dan besi ditambah yin dan yang. Monster ini adalah Raja Unta Singa yang kuat. Mulut tajam, badan kekar, suaranya sangat serak. Tadi, Raja Merak memberitahu dewa bertelinga 6 dia hanya ingin meraih tongkat kerajaan, memberi dunia monster kedamaian. Dan si Raja Unta Singa membawa pergi tongkatnya, ingin menghancurkan gunung. Di sisi lain, nenek tua menunggu Raja Unta Singa datang, tapi baru beberapa trik langsung dikalahkan. Tiba-tiba ada satu tongkat terbang, bertelinga 6 itu datang. Dia berkata, 讨厌的神，有何分别？ cerminnya langsung diarahkan ke bertelinga 6 itu. Tiba-tiba ada suara. Ternyata nenek tua yang mengirim gelombang cahaya. Ratu Unta Singa mencekik lehernya dan melemparnya. Nenek tua itu sebelum meninggal berteriak. Raja Monyet yang dibuat menjadi monyet mumi perlahan bangun. Bertelinga 6 sama sekali bukan lawan dari Raja Unta Singa. Raja Monyet yang bangun muncul. 2 monyet itu dari musuh menjadi teman. Raja Unta Singa di saat ini berubah menjadi ganas. Setiap pukulan pasti semua hancur. Setiap kali tembakan pasti seperti guntur. Menghadapi Raja Unta Singa yang kuat, monyet di tubuhnya menjadi semut. Satu kemampuan yang merusaknya hanyalah tongkat. Tongkat besar yang di belakangnya langsung mengarah ke Raja Unta Singa itu. Ini langsung menghancurkan tanah. Tongkat dari bertelinga 6 juga mengarah ke Raja Unta. 2 monyet itu bertarung dan menjadi manusia. Raja Unta Singa itu sekarat. Tongkat 9 cincin masuk di atas gunung. Dia berkata, 儿，你成了大英雄，你知道要付出什么代价吗？ bayangan Raja Unta Singa ditarik masuk ke tongkat. Raja Merak duduk di kursi berkata, 一念成佛，一念成魔，去吧。 tubuh bertelinga 6 itu juga mulai hilang. Dia kepikiran perkataan Cetong. 兔子，如果有来世的话，我想做一个普通的人类，嫁一个寻常人家，日出而作，日落而息。 Pria malah berkata, kamu jalan kemanapun aku bisa mencarimu. Bertelinga 6 itu ketawa karena dia kepikiran semuanya. Di atas gunung ada cahaya, Raja Monyet menjadi dewa.
500 tahun kemudian satu pria bertemu wanita. Wanita mengambil keranjang dan pergi. Dia ikut wanita ke rumahnya. Tapi wanita ini sudah ada anak. Melihat betapa bahagianya, melihat sampai sini baru tahu perkataan dewa. Manusia melenyapkan monster. Sebenarnya membantumu reinkarnasi.